Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anindya Rifat-Wanti dengan NIM 2892150207 dari program studi manajemen. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang kebijaksanaan dan perencanaan logistik dalam sistem informasi manajemen logistik. Informasi berperan sebagai pemberi arah dan perangkat kerjasama untuk menciptakan aktivitas logistik yang terpadu dan terkoordinasi. Tanpa informasi, manajer logistik tidak akan mengetahui apa yang pelanggan inginkan, berapa jumlah persediaan, dan kapan barang yang harus diproduksi dan dikirim. Informasi harus dijadikan visi oleh para manajer dalam upaya membuat suatu keputusan untuk memperbaiki kinerja manajemen logistik. Yang pertama, ada pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok, sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas serta mampu mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan. Seorang manajer bisa membuat strategi dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi rantai pasok dan tidak hanya faktor yang berhubungan secara langsung pada fungsi rantai pasok perusahaannya semata. Contoh permasalahan pada bagian logistik pada sebuah manufaktur. Tidak cukup hanya mengetahui berapa jumlah persediaan optimum, tetapi harus ada informasi lain yang lebih luas. Perusahaan perlu mengetahui jumlah permintaan konsumen, lead time, dan variabilitas waktu kirim pemasok. Informasi diperlukan tidak hanya untuk keperluan individu perusahaan, melainkan harus menjangkau lingkup yang luas. Untuk mencapai lingkungan global tersebut, informasi dibagi menjadi komponen dasar dan disesuaikan dengan langkah-langkah rantai pasok. Yang pertama, informasi pemasok. Apa produk yang dibeli, berapa harga, berapa lama, dan dikirim kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. Yang kedua ada informasi manufaktur. Produk apa yang bisa dibuat, berapa jumlahnya, dengan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. Yang ketiga ada informasi distribusi dan detail. Apa produk yang harus diangkut dan kemana? Berapa jumlah dengan moda apa? Berapa harganya? Berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan berapa lama. Yang keempat ada informasi permintaan. Siapa membeli apa, berapa harga, dari mana, berapa jumlah. Informasi permintaan meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Informasi yang diperoleh bersumber dari data dengan jumlah dan variasi tinggi untuk kepentingan yang berbeda-beda. Untuk menjadi informasi diperlukan pengelolaan yang rumit. Dalam upaya pemecah masalah rumit tersebut diperlukan peran komputer dengan berbagai perangkat keras maupun lunak. Komputer dan teknologi informasi digunakan secara luas dalam rangka mendukung kegiatan logistik dan bertumbuh secara cepat, sehingga teknologi informasi telah menjadi faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan logistik. Teknologi informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan dalam operasinya dilakukan oleh sekumpulan orang di area rantai pasok yang menganalisis dan mengeksekusi informasi. Sistem pemrosesan pesanan adalah merupakan pusat saraf sistem logistik. Pesanan pelanggan berfungsi sebagai alat komunikasi yang menetapkan proses logistik berikutnya, yaitu kegiatan pergudangan persediaan, produksi, keuangan, dan lain-lain. Contohnya, pelanggan mengajukan pesanan kepada pemasok dan pesanan diterima oleh pemasok. Dalam rangka untuk melayani pelanggan tersebut, pihak pemasok melakukan pemrosesan pesanan dan harus memiliki informasi yang akurat. Kedua, fungsi sistem informasi. Kopra dan Menzel
2013 menyatakan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi untuk menangkap dan menganalisis informasi memiliki dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Jika informasi permintaan pelanggan sebuah perusahaan tidak dipakai untuk mengatur jadwal produksi dan tingkat persediaan, maka dalam mengatur penjadwalan dan tingkat produksi tidak berdasarkan informasi yang akurat, tapi dilakukan secara buta. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh informasi yaitu informasi harus akurat. Tanpa informasi yang jelas, sulit untuk mengambil keputusan yang baik. Kedua, informasi harus bisa diakses setiap saat. Informasi yang akurat diperlukan, tapi harus di saat yang tepat. Jika informasi out of date, dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mampu mengakses informasi. Yang ketiga, informasi harus tepat. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang bisa digunakan. Informasi yang tepat didapat dari pencatatan data yang tepat. Yang keempat, informasi harus dibagi. Sebuah rantai pasok dapat efektif jika semua pemangku kepentingan berbagai pandangan tentang informasi yang mereka gunakan untuk membuat keputusan bisnis. Ada 3 fungsi dari sistem informasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang valid dan efisien. A. Menyediakan data dan informasi inventory terkini mengenai jumlah inventory, mendeteksi pergerakan dan status barang, dan untuk laporan keuangan. B. Dengan menyediakan GPS, mampu menyediakan informasi tentang lokasi barang yang harus dikirim, tentang perilaku supir dalam menggunakan kendaraan, atau tentang moda transportasi. C. Mendukung kegiatan pergudangan seperti receiving, merekam data kedatangan, nama pengirim, dimensi dan berat inventory, dan tanggal penerimaan. Putway sebagai penunjuk menentukan lokasi penyimpanan inventory yang terbaik sesuai dengan ketersediaan tempat, karakter barang, dan sesuai dengan karakter fast moving atau slow moving. Replenishment menyediakan informasi jumlah inventory dan memberi peringatan dini ketika jumlahnya mendekati atau sudah mencapai titik pemesanan kembali. Picking menyediakan informasi lokal penempatan inventory dan rute pengambilan. Shipping menyediakan informasi tujuan penerima, kapan harus dikirim, dan informasi barang dikeluarkan dari gudang. Cross-docking mendukung proses pelabelan dan sorotasi. D. Menyediakan informasi identitas pengirim dan menerima barang untuk mencegah pengiriman barang-barang terlarang. Fungsi yang kedua, mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan hal-hal. Yang pertama, hierarki kebutuhan informasi di setiap level organisasi atau perusahaan. Yang kedua, jangka waktu penyediaan laporan informasi. Yang ketiga, kemudahan perawatan sistem dan teknologi informasi. Fungsi yang ketiga, mengefisienkan proses. Proses sistem informasi harus mampu mengurangi kegiatan rutin tenaga kerja dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. ILS mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bisnis logistik Indonesia di bidang pelabuhan mampu mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan dari 8 hari menjadi 7 hari. Selain itu, penerapan dokumen elektronik di arena bisnis bongkar muat dapat menekan biaya logistik sekitar 5%. Informasi digunakan ketika membuat berbagai keputusan tentang pemicu rantai pasok. Yang pertama, fasilitas, menentukan lokasi, kapasitas, dan jadwal kebutuhan informasi. Fasilitas dalam melakukan trade-off antara efisien dengan fleksibilitas, permintaan, nilai tukar, pajak, dan lain-lain. Yang kedua ada persediaan. Menentukan kebijakan, persediaan optimum, memerlukan informasi, meliputi informasi pola permintaan, ongkos simpan, ongkos kekurangan persediaan, dan ongkos pesan. Yang ketiga, transportasi. Untuk membuat keputusan yang baik tentang jaringan transportasi, rute, moda, pengiriman, dan para pemasok. Sebuah perusahaan memerlukan informasi tentang ongkos, lokasi pelanggan, dan ukuran pengiriman. Yang keempat, ada pencarian sumber, informasi tentang margin produk,
harga, mutu, lead time delivery, dan lain-lain. Semua hal yang diperlukan untuk memutuskan pencarian sumber pasokan. Dan yang kelima, penentuan harga dan manajemen pendapatan. Untuk menetapkan kebijakan harga memerlukan informasi permintaan, volume, dan segmen pelanggan yang bersedia untuk membayar dan isu-isu pasokan lainnya seperti margin produk, lead time, dan ketersediaan. Yang ketiga, ada kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. Sistem TI digunakan untuk transaksi data dalam rangka memperbaiki kinerja rantai pasok secara proaktif. Sistem TI dikembangkan untuk melakukan analisis sehingga mampu memutuskan untuk membuka pusat-pusat distribusi baru dan menentukan kebijakan stok item pada pusat distribusi tersebut. Berikut perangkat lunak merupakan landasan sistem TI rantai pasok seperti SAP dan Oracle. Dua pemain utama dari sistem perangkat lunak perusahaan yang dimaksud dikembangkan pada awal tahun 1090-an hingga awal 2000-an. Pada awal abad 21 semakin berkembang dan mengalami konsolidasi yang signifikan, dan evolusi TI rantai pasok dilihat dalam konteks proses makro. 3 proses rantai pasok makro, yaitu yang pertama manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM, proses yang berfokus pada interaksi hilir yaitu antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang kedua ada manajemen rantai pasok internal atau Internal Supply Chain Management, adalah proses-proses yang berfokus pada operasional internal dalam perusahaan. Perangkat lunak industri disebut supply chain management atau tanpa kata internal. Dalam pengertian ini, supply chain management meliputi 3 proses makro CRM, ISCM, dan SRM. Yang ketiga ada manajemen hubungan pemasok atau supplier relationship management atau yang disingkat dengan SRM, adalah proses-proses yang berfokus pada interaksi hulu, yaitu antara perusahaan dengan pemasoknya. Materi yang keempat ada manajemen hubungan pelanggan. CRM adalah sebuah sistem informasi terpadu yang berguna untuk melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam organisasi bisnis. Sasaran dari proses makro CRM adalah membangkitkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi penyebaran dan pelacakan pesanan. Kelemahan proses ini adalah sering terjadinya permintaan yang hilang dan kurang pengalaman para pelanggan karena pesanan tidak diproses dan dieksekusi secara efektif. Proses-proses kunci CRM adalah yang pertama ada pemasaran. Proses pemasaran melibatkan keputusan mengenai pelanggan sasaran, bagaimana menargetkan pelanggan, apa yang ditawarkan, bagaimana menentukan harga produk, dan bagaimana mengelola kampanye untuk pelanggan sasaran. Yang kedua ada menjual. Sistem TI yang baik mendukung otomasi, kekuatan penjualan, konfigurasi, dan personalisasi untuk memperbaiki proses menjual. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Proses pengelolaan pesanan dapat dinyatakan sebagai aliran proses dalam perusahaan yang dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan, pesanan masuk ke bagian penerimaan pesanan, pesanan diproses apakah stok tersedia atau harus diproduksi dulu, atau melakukan pesanan ke vendor. Yang keempat, panggilan atau pusat pelayanan. Panggilan atau pusat pelayanan adalah titik kontak utama antara perusahaan dengan para pelanggannya. Sistem TI yang baik adalah jika mampu membantu memperbaiki operasi panggilan, pusat pelayanan, dan agar operasi pelayanan lebih fokus dan memfasilitasi dengan baik. Gartner dalam Copra 2013 menyatakan sejak tahun 2008,
Terdapat 5 pengembangan besar perangkat lunak CRM yang mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah proses makro rantai pasok, yaitu SAP 22,5%, Oracle 16,1%, Salesforce.com 10,6%, Microsoft 6,4%, dan Amdocs 4,9%. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.